Oke, next kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 40, dan ini soalnya fill in the blank ya. Kita cek. Oke. Nah, jadi di soal nomor 40 ini pilihannya seperti ini. Ada kata adopted, are adopted. Berarti ini kan tipe soal fill in the blank yang grammar ya. Kita langsung saja ke nomor 40. Gak perlu baca semuanya, jadi langsung di mana letak nomor 40, mulai dari kata di sini in the United States. Oke teman-teman, jika ada soal grammar seperti ini, sebelum kalian melihat hal-hal yang lebih aneh-aneh lagi ya, jadi yang pertama yang harus dicek itu adalah pastikan bahwa kalimat itu mempunyai subjek dan verb. Nah, kalau misal tidak ada subjek atau tidak ada verbnya, berarti tugas kita itu mencari subjek atau verbnya. Nah, kita lihat sekarang nomor 40. In the United States, the terms Hispanic and Latino. In the United States, ini adalah adverb of time, kata keterangan tempat. Adverb of place berarti ya. Kemudian the terms Hispanic and Latino. Ini adalah subjeknya. Dan yang di dalam tanda kurung ini gak usah diperhatikan, gak masalah, karena kan dia fungsinya hanya untuk menjelaskan ini. Setelah itu kosong. Dan in an attempt, dimulai dari kata in. In ini kan dia, berarti dia gak mungkin jadi verb atau jadi predikat. Berarti di sini nomor 40 yang hilang adalah verbnya, dan tugas kita adalah mencari verbnya. Nah, untuk bisa mencari verb yang benar, kita harus cek di kalimat-kalimat sebelumnya tenses yang digunakan itu apa gitu. Kalau misal dia menggunakan simple present, maka ini juga diisi dengan simple present. Kalau ini menggunakan simple past kalimat sebelumnya, maka kalimat ini juga harus menggunakan simple past. Sekarang coba kita cek. Latin America bla bla bla, extending from the desert of northern Mexico to the icy woods of Tierra del Fuego in Chile and Argentina, encompasses. Encompasses ini adalah verb s. Kemudian kalau kita teruskan lagi, di sini ada, saya ubah dulu. Oke, di sini ada are. Are ini kan to be ya, to be dari tenses present gitu. Berarti untuk soal nomor 40 ini nanti kita isi dengan tenses yang simple present. Nah, kita cek sekarang di pilihan jawabannya. Oke, yang A adopted. Adopted di sini ada ed-nya, berarti verb 2, maka dia bukan simple present, ini salah. Yang B are adopted. Nah, are adopted ini, are itu adalah to be ya. To be dari simple present, dan ini adopted verb 3. Berarti ini kalimatnya adalah passive. Oke, berarti akan saya tuliskan sedikit tentang itu. Jadi simple present itu punya kalimat 2, yaitu active sentence dan passive sentence. Kalau active sentence kan berarti misal saya punya kata membaca, ya membaca. Kalau pasif berarti dibaca gitu. Nah, kalau aktifnya dari simple present itu adalah subject plus verb 1 atau verb ses. Nah, kalau pasifnya berarti subject diikuti to be, is atau am atau are, kemudian diikuti verb 3. Berarti yang B ini bisa jadi benar ya, karena dia ada to be, are, kemudian ada verb 3 adopted. Yang C have adopted ini dia have adopted ini adalah present perfect, have sama verb 3. Bukan, tidak ada present perfect juga. Kemudian B, tapi sebenarnya boleh juga sih, tapi nanti tergantung konteks kalimatnya ya. Kita lanjut dulu. Yang D being adopted ini salah. Kenapa salah? Karena kalimat ini bukan verb lengkap, jadi kurang auxiliary-nya di depan. Kalau misal ini ditambah itu be kayak is atau am atau is, mr atau was, were tuh boleh. Berarti ini salah ya. Yang terakhir have been adopted ini juga present perfect, tapi dia yang kalimat pasif. Nah, sekarang kita cek sih sebenarnya soalnya mintanya tuh kalimatnya pasif atau aktif ya, dengan dari kata adopted, mengadopsi. Jadi kalau aktifnya adalah mengadopsi, maka pasifnya adalah diadopsi. Kita cek. Oke, in the United States, di Amerika, the terms istilah Hispanic dan Latino mengadopsi atau diadopsi in an attempt.
dengan tujuan gitu. Berarti dia lebih cocok menggunakan pasif ya, diadopsi. Oke, jadi yang aktif kita coret karena dia salah ya, sudah tidak mungkin. Tinggal dua pasif nih, ada are adopted sama have been adopted. Karena tadi di awal itu sudah saya jelaskan dia menggunakan simple present, berarti kita milih yang B. Nomor 41 sama ini dengan kata yang sama yaitu include, included, inclusive, including dan lain-lain. Berarti ini juga ditanyakan grammarnya. Kita ke nomor 41. Ini ya. In general, Latino is understood bla bla bla. Oke, jadi Latino di sini adalah subjeknya, kemudian is understood adalah verb. Ternyata subjek sama verb yang utamanya sudah ada. Berarti apa nih yang hilang gitu? Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestors from Latin America and living in the US, koma bla bla bla. Berarti kosong di sini ya. Dan tadi di pilihan jawabannya itu kan semuanya kata kerja juga, cuman ada yang menggunakan ed, ada yang menggunakan ing. Nah, di sini ada kata kuncinya gitu ya, ada n, di sini ada koma. Ini koma dan sebelum koma ini ada verb ing. Biasanya kalau soal seperti ini tuh disebut paralelism. Jadi kalau di sini verb ing, maka di sini juga harus verb ing. Kita coba cek apakah ada verb ing di pilihan jawaban. Include, included, inclusive. Nah, ini ada including. Jadi nomor 41 jawabannya adalah including. Next, number 42. The phrase shorthand for in paragraph 2 means bla bla bla. Jadi frasa shorthand for pada paragraf 2 itu artinya apa? Kita langsung ke paragraf 2 dan cari kata shorthand for. In general, Latino is understood as a shorthand for. Nah, ini dia ada kata shorthand for. Jadi pada umumnya Latino dipahami is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano. Nah, jadi ternyata Latino ini kepanjangannya adalah Latino Americano dan dia menggunakan kata shorthand for. Berarti kita cek kira-kira shorthand for ini artinya apa di dalam bahasa Inggris gitu. Yang A, meaning of words. Ya hampir ya, meaning. Yang B, reference to expressions, referensi dari sebuah ekspresi, bukan. Expression of nickname, bukan nickname. Denotation of substance juga bukan. Simple way of expressing. Nah, ini jadi antara meaning of words sama simple way of expressing, sepertinya yang lebih cocok adalah simple way of expressing, karena tadi kan ada the word Latino itu shorthand for dari kata apa gitu ya, berarti shorthand for itu adalah simple way of expressing. Next, number 43. Di sini kita langsung cek ke pilihan jawabannya, ke soalnya. Di sini ya 43. Hispanic is bla 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 that includes people. Oke, berarti di sini apakah ada subjek? Hispanic adalah subjeknya, kemudian is di sini adalah verb. Tapi di sini kayaknya verbnya itu belum komplit gitu ya. Karena di sini ada ini that ini adalah adjective clause, artinya yang. Jadi kalau misal ada adjective clause itu nanti ada pola tersendiri. Kita cek saja dulu pilihan jawabannya apa yang kurang. Oke, ternyata seperti ini. Ada yang A ada generally, kemudian B juga ada generally, C, D, E juga ada, cuman penyusunannya yang beda ya. Kemudian masing-masing juga ada verb accepted, verb 3 accepted, 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 accepted. Berarti benar dugaan saya, ini verbnya atau predikatnya itu belum lengkap gitu, dan tugas kita adalah melengkapinya. Nah, sebenarnya kita sudah dikasih clue ya dari adjective clause di sini. Berarti nanti polanya itu akan jadi seperti ini. To be, yang pertama subjeknya kan sudah ada Hispanic, kemudian to be. Kebetulan di situ sudah ada to be yaitu is. Setelah to be kita add verb.
Setelah adverb baru verb 3, habis gitu objek atau noun jika ada, ini optional aja ya. Kemudian baru kata that. Nah, sekarang diingat-ingat ya, jadi setelah to be adalah adverb, kemudian verb 3. Kita pilih mana yang adverb. Oke. Adverb adalah kata keterangan. Ciri-ciri adverb biasanya kosakatanya diakhiri dengan huruf li. Nah, ini berarti adverb, ini juga adverb. So, pilihan jawaban A dan C ini sesuai ya. Yang B bukan, D bukan, yang I juga bukan. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah adverb tadi adalah verb 3. A, oke, accepted di sini adalah verb 3. Kemudian yang C, nah tidak ada verb 3-nya, ditaruh belakang. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 43 adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 44. Nah, ini kosakatanya berbeda semua ya, berarti ini yang ditanyakan nanti adalah vocabulary-nya. Berarti kita harus memahami arti. Number 44. Mulai dari sini ya. However, this is also an imperfect categorization. Ini adalah kategorisasi yang tidak sempurna. As there are many indigenous peoples, karena banyak orang-orang indigenous itu adalah orang-orang asli, masyarakat asli from Spanish speaking country, dari Spanish, who do not bla 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 Spanish culture, yang tidak apa di budaya Spanish. Dan pilihan jawabannya itu ada, nah ada group in, kemudian label S. Group in ini dikelompokkan ke dalam, label S dilabelkan sebagai classify S diklasifikasikan sebagai identify with, diidentifikasikan dengan, categorize in dikategorisasikan ke dalam. Oke, jadi untuk nomor 44 ini sebenarnya sudah ada kata kuncinya ya. Di sini tuh dia sebenarnya membahas ini loh, indigenous peoples, orang masyarakat asli. Nah, berarti kosakata yang tepat yang bisa digabungkan dengan manusia itu apa? Kalau label yang B itu kan nggak mungkin ya, label kan biasanya digunakan untuk benda. Nah, berarti yang paling tepat itu adalah yang A, group in. Sekarang nomor 45. Sentence to simplify matters. The 2010 US Census listed both terms together and specifically mentions the Spanish-speaking territories of the Caribbean but vaguely excluded non-Spanish speaking countries. Is best put in bla bla bla. Berarti kalimat yang ada dalam tanda petik ini, ya kan, itu ditaruh di mana seharusnya. Nah, untuk soal seperti ini, yang pertama kita harus tahu kata kunci dari yang di dalam tanda petik ini ya, dan itu harus nyambung dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Kebetulan di sini pada nomor 45 pilihan jawabannya itu ditaruh di the end of paragraph atau the beginning of paragraph. The end berarti di akhir, kalau the beginning berarti di awal paragraf. Nah, kita temukan dulu ya kata kunci dari kalimat ini yang dalam tanda petik. Yang pertama adalah to simplify matters, untuk menyederhanakan masalah. Berarti kalau untuk menyederhanakan masalah, maka harusnya sebelum ada kalimat ini tuh ada sebuah masalah. Nah, berarti nggak mungkin dong ini ada di awal-awal paragraf 1. Jadi yang C ini bukan jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi kata kuncinya. The 2010 US Census listed both terms together. Berarti ini adalah both terms. Both terms adalah istilah keduanya. Maka di pembahasan sebelumnya atau sesudahnya harus membahas tentang dua istilah gitu. Istilah apa itu ya terserah, pokoknya harus ada dua istilah yang dibahas. And specifically mentioned the Spanish speaking territories. Nah, harus juga membahas tentang Spanish speaking territories dan of the Caribbean but vaguely excluded non-Spanish speaking country. Nah, jadi ini kata kuncinya. Saya ulangi lagi, jadi harus ada both terms, istilah yang dibahas, kemudian harus ada Spanish speaking territories atau Spanish speaking countries. Nah, kita cek yang ini dulu ya, the beginning of paragraph 2 and 3 ya. Di awal kalimat dia cocok nggak sih? Di awal kalimat kedua dulu. Oke, berarti dimulai dari sini ya.
Ini kan in general, secara umum Latino is understood. Nah ini ditaruh di awal tuh udah bener banget, udah enak banget kan, nggak mungkin ditambahi to simplify matters gitu. Jadi kalau ditaruh di awal paragraf kedua juga bukan. Bagaimana kalau ditaruh di awal paragraf 3? Kita cek awal paragraf 3, maka di sini to simplify matters, kemudian Hispanic is bla bla bla. Nah ini juga belum jelas gitu, dan Hispanic ditaruh awal itu ini sudah pembukaan yang oke. Jadi kalau ditaruh di awal paragraf 3 juga bukan. Berarti everyone here dia mungkin ditaruh di akhir paragraf. Tapi pertanyaannya apakah di akhir paragraf 1 atau di akhir paragraf 2? Ini kita coret dulu ya. Kita cek, berarti harus diingat-ingat ya, harus ada masalah yang belum terselesaikan, kemudian ada membahas both terms atau dua istilah, Spanish speaking territories and then non Spanish speaking countries. Kita ke paragraf 1 dulu. Oke, di paragraf 1 kita baca scan cepat, coba kita temukan apakah dia membahas tentang dua istilah. Oke, di sini ada Spanish speaking, tapi gak jelas ya, it's territories or country, jadi harus detail gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, the terms, ada istilah Hispanic and Latino. Oke, dua istilah ya, bener ya. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, sudah tidak ada, berarti bisa jadi ada di sini. Nah, sekarang kita coba cek yang paragraf 3. Oke, include peoples. Well, ini ada Spanish speaking juga. Kemudian, nah, territories juga dibahas, territories. And then oke, sebenarnya ada dua istilah yang dibahas ya. Ini ada Latino dan juga non-Hispanic. Ini kan dua istilah ya. Spaniard could be Hispanic and non-Latino, and Colombian could use both terms. Nah, ini ada dua istilah. Dua istilah itu apa? Yaitu Latino dan Hispanic. Berarti dua-duanya ada. And then kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada Spanish speaking country. Nah, jadi kata kuncinya itu lebih banyak disebutkan di paragraf ketiga instead of paragraf 1 daripada paragraf 1. Maka kemungkinan terbesarnya ya ditaruh, letaknya adalah di akhir paragraf 3. Oke, jadi jawabannya di sini adalah the end of paragraph 3. Oke, jadi sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat dan selamat berjuang. Tetap semangat untuk menjadi mahasiswa UI, semoga mimpi-mimpi kalian tercapai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.